Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wijaya dari Prodi PGMI semester 6. Tujuan dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS Media Teknologi dan Pembelajaran. Pada video ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu teori belajar dan hubungannya dengan media pembelajaran. Namun sebelum kita mulai, mari kita sampaikan dulu tujuan pembelajarannya ya. Setelah mengikuti pemaparan ini, teman-teman diharapkan 1. Memahami pengertian teori belajar dan media pembelajaran. 2. Menjelaskan hubungan antara teori belajar dan media pembelajaran. 3. Menyebutkan contoh penerapan teori belajar pada media pembelajaran. 4. Mampu menerapkan prinsip teori belajar dalam merancang media pembelajaran. Oke. Menurut teman-teman, media pembelajaran seperti apa yang paling efektif menurut pengalaman kalian sendiri? Apakah itu video, game edukatif, atau diskusi kelompok, dan atau yang lainnya? Oke. Masuk ke materi. Pendidikan adalah kunci utama untuk membentuk sumber daya manusia unggul. Seiring dengan kemajuan teknologi, media pembelajaran menjadi alat penting untuk menyampaikan materi secara lebih menarik dan efektif. Namun media ini tidak bisa berdiri sendiri. Penggunanya harus berdasarkan teori belajar. Pendidikan adalah kunci pengembangan sumber daya manusia. Era globalisasi dan kemajuan teknologi menuntut metode pembelajaran yang efektif. Media pembelajaran adalah alat bantu penting dalam proses pembelajaran. Teori belajar memberikan kerangka kerja untuk memenuhi bagaimana individu belajar. Apa itu teori belajar? Teori belajar adalah kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana seorang memperoleh pengetahuan. Media pembelajaran yang menyesuaikan prinsip dari teori tersebut agar efektif. Teori belajar dan media pembelajaran memiliki hubungan yang erat dalam proses pendidikan. Teori belajar menjelaskan bagaimana individu memperoleh, memproses, dan mempertahankan pengetahuan, sementara media pembelajaran berfungsi sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar tersebut. Hubungan antara keduanya dapat dilihat dari bagaimana media pembelajaran dirancang dan digunakan berdasarkan prinsip-prinsip belajar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Oke, berikut beberapa teori belajar dan contoh media yang harus dikuasai yang sesuai. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Belajar terjadi melalui stimulus dan respon. Contoh medianya adalah latihan berbasis komputer dengan feedback otomatis. Tujuan memperkuat respon sensitif melalui pengulangan. Yang kedua, teori belajar kognitivisme dan media pembelajaran. Fokus pada proses mental seperti pemahaman dan ingatan. Media pembelajaran membantu siswa mengorganisasi informasi dan membangun pengetahuan. Contohnya seperti diagram, mind map, atau simulasi interaktif. Yang selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme dan media pembelajaran. Pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu. Media pembelajaran digunakan media pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Sebagai contohnya adalah platform pembelajaran online untuk diskusi dan kerja sama proyek. Selanjutnya adalah teori belajar sosial pembelajaran. Observasi dan imitasi penting dalam pembelajaran. Media pembelajaran, video, demonstrasi, simulasi, atau studi kasus. Tujuannya memungkinkan siswa belajar melalui pengamatan dan praktik. Oke, yang terakhir adalah teori belajar kognitivisme dan media pembelajaran. Pentingnya jaringan dan koneksi dalam pembelajaran di era digital. Media pembelajaran, platform online,
forum diskusi sumber daya digital, dan tujuannya adalah mendukung pembelajaran sepanjang hayat dan adaptasi informasi. Itu mungkin beberapa poin ya. Dari kelima teori tadi, mana yang paling kalian sering alami atau gunakan dalam belajar dan kenapa? Oke. Media pembelajaran yang baik tidak hanya menarik, tapi juga harus selaras dengan teori belajar. Dengan memahami teori belajar, guru dan pendidik dapat memilih media yang tepat, efektif, dan sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Mungkin itu pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.